Selamat pagi yang indah. Kembali lagi bersama saya Rizka Haryanda di Hukum ID Channel. Saat ini saya sedang berada di gedung Kementerian Hukum dan HAM, tapi saya bersama dengan orang tua saya, Bapak Wijono, SHMKM, dan Ibunda Nanai Suminar, SHMKM, yang Ratna Suminar, ya. Maaf, Ibunda Nanai Ratna Suminar SHMKM yang merupakan werda dari notaris. Iya. Ya, Ibu, Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Bu, Pak, kan Bapak kan udah ibarat kata udah istirahat ya, dan melaksanakan tugas sebagai notaris. Ya. Nah, saya mau tahu dong pendapat Bapak tentang profesi yang Bapak cintai, Bapak dan Ibu cintai ini yang digeluti bertahun-tahun. Ya. Profesi notaris itu merupakan profesi yang mulia dan jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, seorang notaris memang mesti bisa mengemban amanah dari klien-klien kita. Dan profesi notaris itu dituntut untuk bekerja dengan cermat, jangan sampai aktanya di kemudian hari karena ketidakcermatannya kemudian timbul masalah hukum. Oleh karena itu, seorang notaris selain dia sudah harus profesional, juga harus selalu mengingat bahwa pekerjaannya atau produksinya yang berupa akta itu akan berlaku selamanya. Seumur hidupnya, selamanya. Selamanya. Karena produk hukum betul. Karena produk hukum, meskipun notaris yang bersangkutan sudah werda, bahkan sudah meninggal dunia pun, itu akta itu masih dipakai sebagai dokumen oleh yang berkepentingan. Itu masalahnya. Sehingga kita kalau ada klien yang menghadap, kita wajib mencermati apakah betul si penghadap itu sesuai dengan identitas yang dia bawa. Berarti harus selain cermat, teliti ya. Mungkin ya. Kemudian isi daripada aktanya juga harus jelas. Tidak boleh sedikit pun ada cacat hukum, baik dari segi subjeknya maupun objeknya maupun perbuatan hukumnya. Itu. Dari Ibu mungkin mau menambahkan apa dalam pandangan Ibu profesi notaris? Sama dengan Pak Widi bahwa itu adalah tugas mulia. Berarti di dalam itu kecermatan yang diperlukan, ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab terhadap pekerjaan itu, ya kan, sesuai data yang ada diberikan ke kita. Misalnya kalau misalnya ternyata ada keraguan-raguan dari kita, lebih baik kita konfirmasi dulu yang jelas. Maksudnya cross check dulu. Jadi kan misalnya data yang diterima oleh kita mungkin ada yang terutama yang mungkin kaitannya dengan hukum waris ya Pak ya. Dengan hukum waris itu kan ada yang mungkin ada perbedaan itu yang tetap harus. Dan dia tinggal jangan asal kita datang klien langsung kita buat itu dulu, kita harus teliti dulu. Dan itu adalah tugas hal yang wajib dilakukan oleh seorang notaris itu. Ya, karena tanggung jawab kita sampai akhir hayat. Akhir hayat pun bisa akte kita dipakai oleh penerima protokol, tiba-tiba ada gugatan tuh bisa dipakai dasar ya, dia masih dipakai aktenya itu. Jadi tanggung jawabnya besar sekali. Tetapi satu lagi, jangan sampai diartikan bahwa notaris itu harus mencari kebenaran material. Maksud saya begini, ada seorang datang menghadap notaris membawa KTP asli, notaris tidak mempunyai kewenangan apakah KTP-nya itu palsu atau asli. Yang penting yang bersangkutan namanya sama, KTP aslinya ada, kita tidak mempermasalahkan apakah KTP itu dipalsukan apa tidak. Tetapi di dalam aktenya biasanya ada kalimat begini, bahwa para pihak menjamin bahwa dokumen identitas maupun yang lainnya adalah
benar dan tidak Nah, dipalsukan. kalau seandainya sudah ada Disclaimer seperti itu. pernyataan seperti itu, berarti secara hukum notaris juga lepas dong Lepas, dari ya. Betul. dari ininya gitu Ya, ya. dan Ya, karena bukan kewajiban notaris untuk meneliti keaslian dari dokumen yang dibawa ke badan notaris. Surat nikah misalnya, begitu surat nikahnya namanya sudah sama, KTP sama. nama, nah itu sudah kita bisa lakukan. Tapi cross check wajib ya, Pak? Cross check Cross dalam check pengertian, maksudnya, misalnya KTP-nya benar nggak ke Dukcapil atau oh enggak Enggak sampai perlu, sejauh itu kita. enggak perlu. Karena memang kita hanya menerima kebenaran formal. yang diterima oleh kita aja. Itu by dokumen. By dokumen. Ada pernyataan bahwa Ya, adalah asli adalah dan asli tidak dan dipalsukan. dia mau bertanggung jawab secara hukum. Iya, betul. Yang Betul. bersangkutan. Iya. Karena notaris juga. Ada disclaimer-nya seperti itu. Jadi sekarang ini kan udah otomatis sudah di rumah ya. Di rumah. Ya, Kegiatannya tuh Bapak Ibu. saya kebetulan hobi bercocok tanam ya. Jadi saya ada tanah sedikit, kita tanami tanaman apa, tanaman apa, pohon alpukat atau pohon durian apa untuk hari-hari itu. Jadi sambil pensiun dari notaris jadi petani petani. yang nimbang alpukatnya tontonan gitu. Enggak. Ya? Enggak. Ya udah hobi aja. Hanya gitu. untuk hobi aja. Hobi aja. Ngetek juga Nah, gitu. enggak. Beli dari perusahaan tanaman, saya merek apa gitu, kita tanam, terus kita mungkin 3 tahun lagi udah berbuah, itu kita sudah sangat berbahagia rasanya. Melihat apa yang kita tanam berbuah, itu kita sudah berbahagia. Kalau Ibu Kalau saya paling lari ke main sama cucu. saya semua di balik papan. Jadi paling ke pengajian, paling ceramah yang gitu. Tapi masih alhamdulillah sampai saat ini masih ada klien-klien saya yang lama itu masih mempercayakan. Soal apakah saya udah pensiun saya menyerahkan ke notaris mana silahkan. Tapi yang menerima pertama itu dokumennya saya. Banyak yang masih konsultasi ke rumah untuk menanyakan itu, dan notaris mana yang kira-kira ini terserah saya gitu kan. Tapi kebetulan saya ada kerjasama dengan penerima protokol, jadi akhirnya kita kerjasama juga. Jadi semua di data yang update saya terima saya serahkan ke itu, dengan saya mau nggak mau saya bikin resume untuk menyerahkan kepada. Berarti Ibu masih mengasah Ya, ilmu yang ya, ini karena ya. apa ya, mau supaya nggak pikun lah. Dan ada kegiatan ini aktif terus gitu kan otaknya gitu kan, Ya. tidak unsur karena pensiun kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak juga gitu, harus aktif gitu. Ya, tapi nggak seperti dulu mungkin. Ya, kalau dulu mah kan jam 8 dari sampai sore gitu kan. Kalau sekarang kan suruh diam di rumah. Mungkin kalau dulu 24,5 jam gitu ya, Pak. Gitu ya. Aktif. Kalau sekarang ya. Ya, udah ini. nggak, kita paling itu juga masih ada sih beberapa yang suka yang jadi dia mau taunya ya, saya taunya kamu, istilahnya taunya ibu, tolong deh ibu tertera ibu nyerahin ke notaris mana. Masih alhamdulillah masih sekarang itu yang konsultasi datang ke rumah masih banyak gitu. Bapak juga begitu Pak ya? Sesekali ada juga. Tapi biasanya itu setelah saya perhatikan, waktu 5 tahun terhitung sejak kita Werda masih ada. Tapi kalau sudah 5 tahun ke atas biasanya sudah nggak ada, karena sudah terjadi pergantian generasi. Klien-klien saya yang dulu juga sudah tua-tua, sehingga mungkin anaknya punya relasi tersendiri. Nah gitu biasanya. Makanya biasanya sesudah lebih dari 5 tahun kita sudah, Udah beda. kalaupun ada jarang lah. Tapi Paling waktu kalau ada bapaknya ya ngajak mancing mungkin gitu ya. Mancing atau asal jangan mancing keributan aja kan. Janganlah. Tadi menarik nih. Ibu udah ungkit masalah protokol. ya, Jadi misalnya Bapak Ibu kan Werda. ya, Nah itu pendelegasian tugas atau berkas yang kan kalau notaris kan menyimpan dokumen itu sampai akhir hayat kan, maksudnya sampai dia purna tugas. Nah itu apakah nanti Bapak memilih
itu atau ditunjuk oleh organisasi ini, Pak Bapak udah werda nanti Ya. ke notaris ini ya gitu, Bapak Enggak. milih. Enggak, kita milih sendiri. Oh, milih sendiri. Paling kita memberitahukan kepada Pemda bahwa saya sudah menentukan pemberitahuan aja sebagai pemberitahuan bahwa nanti protokol saya akan diserahkan ke ini. Sudah, nanti paling ACC aja dari Pemdanya. Tapi tetap kami yang memilih kami. Berafiliasi ke Jadi- Pemda ya? Ya, Jadi ada berita acaranya. ada berita Acara penyerahan protokol notaris kepada siapa? notaris masih aktif yang kita tunjuk. Yang Bapak tunjuk. Ah, Ya, yang kita ditunjuk. tunjuk. Jadi bukan ditentukan oleh Pemdanya, bukan. Nah, kriteria Bapak Ibu untuk menunjuk ini apakah kenal dulu? Biasanya pertemanan dan kepercayaan. Dan cara kerjanya kita ngerti gitu, jadi sepaham lah gitu. Iya. Kalau Ibu Bapak di mana, Bogor? Kabupaten Bogor saya. Saya Ibu, kabupaten Kota Depok. Kota Depok. Dekat kan? Ya. Walaupun macet ya. Ya. Pak, dalam anggaran dasar ini aku mau nyinggung masalah Iya. organisasi. Ya. Bapak berpuluh tahun juga ikut bergelut di organisasi kan. Dalam anggaran dasar kan harus mengakomodir werda, Anggaran rumah tangga ya. anggaran rumah tangga ya, Iya. ya, anggaran rumah tangga ya. Hmm. Itu di pasal 2 Dua, ya, iya. pasal 2. Itu kan harus mengakomodir werda. Nah, selama ini begitukah atau belum terjadi? Jadi werda udah purna ya udah gitu. Ya. Nggak di rangkul atau nggak di kegiatan bersama. Ya. Sepanjang yang saya tahu memang di Dewan Kehormatan ya, itu di situ dikatakan bahwa unsur Dewan Kehormatan itu bisa juga atau dapat dari werda notaris. Tetapi apakah itu dilaksanakan apa tidak, itu tergantung kepada Pemda masing-masing. Tapi yang saya alami selama ini, unsur werda sudah ada yang masuk di Dewan Kehormatan dan berfungsi, karena werda itu kan orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, sehingga kalaupun nanti dia ada di Dewan Kehormatan, dia dalam hal terjadi masalah-masalah bisa memberi masukan-masukan lah sesuai dengan pengalaman yang selama ini dia peroleh selama praktek sebagai notaris. Nah, kalau Ibu sendiri pernah dilibatkan lagi nggak? Waktu itu di Pemda Depok, Kota Depok. ada kalau ada kegiatan diundang atau Masih ya? Sama. Ada acara-acara masih ada. Dimintai pertimbangan Ya, setidaknya. Ya seperti sekarang mungkin kami akan mengadakan Ya, kongres. sekarang kami membentuk forum komunitas werda notaris, Apa namanya, Pak? forum komunitas werda notaris. Sementara ini masih di FKWN. Sementara ini masih di Kota Depok dan Kabupaten Bogor. Itu kami bentuk pada tanggal 8 November Baru dong. 2023. Sebagai ketuanya Ibu Foni Pawaka. Beliau sekarang berhalangan hadir karena sedang ada di Melbourne. Oleh karena itu meminta saya dan Bu Nane untuk mewakili beliau di kesempatan ini. Dan Kalau werda tuh banyak ya, yang pentolan-pentolan bagus, seperti Nur Balubi, Ya, ya. Adrian. Ya. Pak Adrian belum ya? saya kurang tahu persis ya. Tapi intinya ya tokoh-tokoh notaris itu suatu ketika pasti akan menjadi werda, gitu. Dan dari kami yang di Kabupaten Bogor dan Kota Depok itu sudah kami bentuk kemarin itu tanggal 8 November bernama Forum Komunitas Werda Notaris. Dan itu kami sudah membentuk ketua, sekretaris dan bendahara. Sebagai ketuanya adalah Ibu Foni Pawaka yang dari Kabupaten Bogor, yang dari Bogor, yang dari Depok Ibu Wiwi ya. Wiwi. Ibu Wiwi. Jadi gabungan werdanya gabungan antara Kabupaten Bogor dengan Kota Depok. Nanti
saya akan minta waktu Bu Moni untuk bisa menggali apa tujuan Bapak Ibu Bu Moni untuk membentuk satu wadah ini. Ya. Jadi, mungkin boleh sedikit Pak, Bapak dan Ibu bercerita tentang kenapa wadah ini terbentuk. Nah, jadi kami itu kemarin sudah membuat visi misi ya istilahnya. Visinya adalah menjadikan Werda Notaris tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap produktif. Yang paling penting adalah bahagianya itu. Ya itu tiga-tiganya. Sehat. Ya, jadi sehat, bahagia, dan tetap produktif. Produktif di sini maksudnya bukan kita mencari uang lagi, tapi bahwa kita masih bisa membantu siapa yang minta bantuan pada kita. Misalnya dalam bentuk konsultasi, dalam bentuk memberi nasihat sesuai dengan keahlian kita. Itu kan juga produktif juga. Itu maksudnya. Masih aktif sama. Jadi kita memang harus ya itu kembali sehat, bahagia, dan produktif. Ya. Gitu kan, produktif dalam arti kan yang banyak lah, jadi maaf itu yang tidak paham mengenai hukum, mengenai ini, yang sempat banyak maju ke rumah saya untuk meminta pertimbangan walaupun saya sudah pensiun ya kan, tapi mau nggak mau kita tetap harus, kita melihat di sini bukan melihat uang, bagaimana kita bisa membantu mereka Berdedikasi Ya. ilmu yang itu sama ya, kalau tujuannya yang tidak paham hukum, yang tidak ini, yang kadang-kadang mungkin dia takut untuk meminta tolong kepada orang lain, dia tertindas malah nantinya gitu. Itu aja sih. Apa harapan Bapak dan Ibu kepada organisasi, misalnya kan nanti pasti akan berafiliasi ke INI misalnya, Iya, kan? betul. Wadah yang Bapak dan Ibu bentuk ini akan berafiliasi ke INI. Iya, betul. Nah, itu apa harapan Bapak dan Ibu terkait dengan wadah para Werda ini Ya. kepada Ikatan Notaris ini? Ya, harapan kami adalah yang pertama, kami masih tetap diikutsertakan di dalam kegiatan-kegiatan kenotariatan ya istilahnya. Karena apa? Karena seorang Werda itu kan tadinya mempunyai produk dalam bentuk akte yang setelah pensiun kan diserahkan berupa protokol kepada notaris yang masih aktif. Kemudian seorang Werda juga masih mempunyai tanggung jawab hukum terhadap produkku yang pernah dikeluarkan, sehingga suatu ketika walaupun udah pensiun, sehingga nanti kalau misalnya ternyata akta yang pernah dibuat itu terjadi masalah hukum, apakah subjeknya yang bermasalah, apakah perbuatan hukumnya yang bermasalah, apakah objeknya yang bermasalah, maka Werda Notaris itu sering masih dipanggil oleh aparat penegak hukum. Nah, untuk itulah maka kami sebagai Werda, tentu saja yang sudah mengalami keterbatasan, tentu juga banyak minta dibantu oleh notaris-notaris yang masih aktif dalam bentuk mungkin memberi bantuan hukum atau semacamnya, sehingga seorang Werda yang sudah pensiun lama, bahkan ada yang sudah sakit-sakitan dipanggil oleh polisi, itu kan berat. Oleh karena itu ya kami minta dalam hal ini pendukung lah, ada dukungan dari organisasi gitu ya. Dari organisasi ya, bukan perorangan, organisasi untuk pendamping gitu kan ya. Karena kalau Ibu apa harapannya untuk organisasi? ya mungkin dalam arti ini perdanya masih dilindungi lah, diperhatiin dalam arti ya, karena seperti di anggaran rumah tangga itu walaupun kita tidak mempunyai hak suara, tapi masih di istilahnya bukan dirangkul ya, dirangkul lah dalam arti gitu ya, kebersamaannya gitu. Mungkin itu aja.
Ada yang ingin Bapak sampaikan yang belum saya tanyakan Oh, ya. terkait dengan organisasi. Ya, satu lagi, yaitu mengenai keberadaan protokol notaris ya. Ya. Itu kan selama ini mengenai mekanisme penyerahan protokol notaris kepada notaris yang masih aktif, itu kadang-kadang mengalami kendala. Kendalanya kadang-kadang notaris yang menjadi werda itu dia masih bingung mau diserahkan kepada siapa, atau mungkin karena ada masalah yang lain sehingga berlarut-larut tidak kunjung diserahkan kepada notaris yang masih aktif seperti yang seharusnya. Lalu yang kedua mengenai tanggung jawab werda notaris. Kalau arsip secara nasional, setahu saya kan ada jangka waktunya, apakah 10 tahun, apakah 15 tahun. Jangan sampai werda notaris diminta bertanggung jawab atas produknya berupa akta itu, boleh dikatakan tidak ada jangka waktunya. Misalnya waktu baik penyimpanannya ya, terutama penyimpanannya. Kan menyimpan dokumen itu kan perlu biaya ya, perlu kos, dan perlu dijaga agar jangan sampai dimakan rayap, jangan sampai hilang. Itu kan berat bagi seorang werda yang harus bertanggung jawab menyimpan protokol yang tidak ada jangka waktunya. Sedangkan arsip negara saja, itu setahu saya berdasarkan undang-undang kearsipan itu ada jangka waktunya. Bahkan kalau di pemerintahan itu ada yang dibuat microchips, sehingga instansi itu waktu menyimpan dokumennya dalam bentuk yang sudah dibikin film kalau nggak salah ya. Nah, tidak lagi dalam bentuk dokumen kertas yang mungkin dimakan usia suatu digitalisasi ya. Sehingga suatu ketika kalau itu dalam bentuk kertas dimakan rayap atau dimakan usia, kemudian tulisannya udah nggak jelas lagi, ada masalah hukum kan repot juga. Oleh karena itu kalau di arsip di pemerintahan kan dibikin microchip itu, digitalisasi lah mungkin ya. Nah, mungkin perlu dipikirkan juga dari pihak pemerintah ya, bahwa bagaimana ini mengatasi atau menyelesaikan persoalan mengenai penyimpanan protokol notaris ini. Itu mungkin dari Ibu Nona. Ini sama aja sih pendapat itu, dan arsipnya yang harus di penyimpanan arsip di protokol itu kan kadang-kadang ada yang protokol waktu sudah kita memilih tapi dia belum mau menerima itu semua. Jadi karena keterbatasan penyimpanan itu atau bagaimana, karena itu kan berlakunya lama gitu. Sama dengan Pak pendapatnya. Jadi Bapak berharap bahwa fungsi organisasi itu berjalan ya, Pak? Iya. Iya. Untuk melindungi para werda. Iya, betul. Begitu teman-teman, bahwa werda bukan harus dilupakan, tapi mereka adalah bagian dari kita yang masih tetap harus disayangi, dilindungi, dan juga dibantu dari supaya bisa happy ya Pak ya, happy, bahagia, tetap sehat, bahagia, dan produktif. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Ya, sama-sama. Saya nyempil di sela-sela Ibu mau audiensi dengan ini ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.